Ayahku adalah dewa perang. Bab 271. Jelas, dia merasa Hao Tianzuang ini pasti milik Guan Qianjun. Bos super rendah hati yang menghasilkan 50 miliar. Namong Tianhao kebetulan duduk tepat di seberang Guan Qianjun. Ketika dia melihat mata Tuan Kai tertuju ke sini, dia mengira dia sedang menatapnya, dan bahkan berpikir bahwa kata-kata itu ditujukan kepadanya. Jadi, dia tertawa 3 kali, berdiri dan melambai. Sisi Guan Qianjun. Su Yufeng merasa terpesona saat melihat ekspresi bangga Namong Tianhao. Dia menoleh sedikit untuk melihat Shen Feixue dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Putri, sudahkah kamu memikirkannya? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tuhan telah menentukan kita untuk berada di sini. Saya bertemu Tuan Muda Namong dan jatuh cinta padamu lagi, sangat heroik dan bersedia membelikanmu villa senilai puluhan juta, setuju saja. Kalau itu aku akan setuju, tapi sayang aku sudah tua." Shen Feixue berkata dengan dingin, "Bu, itu sudah cukup." Shen Chang menghela nafas nada, "Ibumu benar, bukankah kami semua melakukannya untukmu? Apakah kami melakukannya untuk diri kami sendiri? Teman-teman, semuanya sama saja. Jika kamu memiliki kepercayaan pada dirimu sendiri, kamu pasti bisa bersaing dengan gadis-gadis Tuan Muda Namong lainnya. Jika saatnya tiba, belum lagi puluhan juta villa, bahkan miliaran villa, seperti Hao Tianzuang, semuanya akan menjadi milikmu. Kamu akan menjadi nona muda yang kaya." Shen Feixue berkata kata demi kata, "Ayah, Ibu. Jangan menjijikkan, jangan kecewakan aku dengan memanggilmu ibu dan ayah, jika kalian harus menjual anak perempuan yang kau lahirkan. Katakan saja, bagaimana kamu mengatakan itu?" Su Yufeng segera dia memarahi, "Kami adalah orang tua kandungmu, apakah kami masih dapat menyakitimu? Apakah kamu masih berharap Guan Qianjun memberimu kehidupan yang baik? Lebih baik jika dia tidak memakan nasi lembutmu." Shen Feixue berseru, "Bahkan jika aku membiarkan dia memberiku makan selama sisa hidupku, aku tidak akan menjadi gadis yang tidak tahu malu." Guan Qianjun perlahan berkata, "Saya tidak akan memberi makan Shen Feixue. Jika dia ingin saya mendukungnya, dia akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Bukankah villa 10 juta dolar itu luar biasa? Saya baru saja membeli Hao Tianzuang untuknya." Tiba-tiba, tidak hanya ketiga anggota keluarga Shen, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka semua bersemangat. Mereka semua memandangnya seolah dia bodoh. Hanya wajah Qian yang tetap seperti biasa. Dia tahu ayahnya punya 50 miliar, termasuk Tuan Kai. "Saya mampu membeli 10 Hao Tianzuang." Seseorang di sebelahnya mulai mengejek. "Ya ampun, di mana orang gila ini? Ya, Anda dapat membeli Hao Tianzuang, dan Anda akan duduk di sini. Jika Anda memiliki penyakit otak, Anda perlu disembuhkan. Cepatlah. Jangan putus asa. Obatnya sudah habis." Su Yufeng menunjuk ke arahnya dengan keras, "Guan Qianjun, idiot, segera keluar dari sini." Shen Chang menggelengkan kepalanya, "Putri, lihat, apa pria seperti apa yang pernah kamu temui. Keluarkan dia dari sini, dia bahkan tidak sebaik anjing Tuan Muda Namong." Shen Feixue juga tampak malu dan hanya bisa menarik lengan baju Guan Qianjun untuk menyuruhnya berhenti bicara. Untungnya kali ini juga sudah sampai pada tahap penawaran. Tempat pertama yang menawar adalah Taman Xuan Huang. Sebanyak 7 villa manor kecil akan dilelang pada tahap kedua. Pertarungannya sangat sengit. Meski harga awal 15 jutaan, set pertama terjual 23 jutaan. Set kedua adalah 23,5 juta. Set ketiga adalah 25,5 juta. Baik Shen Chang maupun Su Yufeng terkejut. Mereka ingin menangis, ini hanya foil, dan mereka menawar beberapa kali, tetapi jika lebih dari 20 juta, mereka akan buta. Diam saja. Shen Feixue masih memiliki lebih dari 5 juta, 5 juta diantaranya diberikan kepadanya oleh Guan Qianjun. Kalau dikeluarkan mungkin cukup untuk membeli villa. Dia hanya tidak mengatakannya. Padahal, ia sudah lama ingin datang ke teater, karena mengetahui persaingan yang ketat dan kecil kemungkinan orang tuanya akan membeli villa dengan harga 20 juta, ia akan merasa nyaman jika mereka kecewa. Anda dapat mengambil kembali 20 juta itu dengan murah hati. Berbisnislah dengan Lao Guan. Seseorang di sebelah saya berkata, "Hei, kakak perempuan tertua, bukankah menantu laki-laki Anda punya cukup uang untuk menjual Hao Tianzuang? Mengapa Anda tidak menggunakan sedikit uang untuk membeli villa di Taman Xuan Huang?" Banyak orang berkata mengejek. Wajah Su Yufeng berubah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Bajingan ini bukan menantuku. Menantu laki-lakiku setidaknya harus seperti Tuan Muda Namong. Apakah dia layak?"
Dia hanya makan kotoran. Ekspresi Guan Qianjun juga berubah. Tiba-tiba, ada sedikit niat membunuh. Bu, jika kamu mengatakan itu kepada Lao Guan lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Yang terburuk adalah, Lao Guan dan aku akan pindah. Kamu juga tahu bahwa aku bisa menghasilkan banyak uang di perusahaan sekarang. Jika kita pindah, kita bisa hidup bersama lebih baik. Kamu. Su Yufeng berteriak dengan marah, kamu harus membuatku marah sampai mati sebelum kamu menyerah. Wajah Shen Feixue dipenuhi embun beku, kamu yang meminta itu. Saat dia berkata, satu tangannya dengan lembut menekan telapak tangan Guan Qianjun. Dia menoleh sedikit dan memberinya tatapan bersalah. Lao Guan, maafkan aku, tolong lakukan itu demi aku. Guan Qianjun juga menepuk punggung tangannya untuk menyatakan kenyamanan. Saat ini, penawaran villa terakhir di Taman Xuan Huang juga memasuki tahap yang sengit. Semua orang mungkin tahu bahwa ini adalah set terakhir, dan persaingannya sangat ketat. Hampir mencapai 30 juta. Orang awam mungkin merasa sulit dipercaya, mereka bisa membeli satu villa dengan uang yang bisa membeli dua villa. Kalaupun nilainya bisa meningkat, itu tidak akan terlalu bagus. Orang awam tidak akan pernah memahami dunia orang kaya. Ini bukan lagi sekedar soal membeli villa, tapi pertarungan antar orang kaya demi kekayaannya. Tiba-tiba, suara malas dan mendominasi keluar, 35 juta. Tiba-tiba, seluruh penonton tercengang. Saat ini masih ada 0,5 juta yang mencapai 30 juta. Ada yang tambah 5,5 juta sekaligus. Semua orang memandang ke arah orang yang berteriak. Kemudian, banyak orang berteriak. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Namong, dia sangat murah hati. 35 juta dalam satu gerakan. 3 keluarga kaya itu sangat menakutkan. Tuan Muda Namong tidak membeli Haoyu dari Tianzhuang. Mengapa Anda membeli Taman Xuan Huang, tingkat terendah? Orang yang menyebutkan harganya tidak lain adalah Namong Tianhao. Dia berdiri, menggeliat, dan berkata dengan tenang, saya bertekad untuk memenangkan Haoyu Tianzhuang, tetapi saya juga menjanjikan kecantikan super sebelumnya bahwa saya akan membelikannya sebuah villa di Taman Xuan Huang. Ini semua. Ini yang terakhir, jadi tentu saja saya harus mengambil tindakan. Saya bilang kalian penawar terlalu menyebalkan, meminta 500.000 hingga 1 juta, apakah itu menarik? Saya lebih suka melakukannya saja. 35 juta, siapa yang mau? Apakah Anda mengikuti saya? Saat dia mengatakan ini, dia menunjukkan rasa jijiknya terhadap semua makhluk hidup. Tidak ada yang berani menjawab. Tentu saja, ada banyak orang di tempat kejadian yang menantang Namong Tianhao, tetapi tujuan mereka bukan di Taman Xuan Huang. Tapi sesuatu yang lebih mewah. Jadi, mereka semua menyaksikan dengan mata dingin. Namong Tianhao sukses memenangkan set terakhir Xuan Huang Yuan Villa Manor. Semua orang penasaran dengan kecantikan apa yang dia lakukan dengan murah hati. Namong Tianhao tertawa dan tiba-tiba berbalik dengan anggun. Dia melihat ke belakang. Kalau begitu diam saja. Bukankah anak itu yang duduk di sebelah Shen Feixue? Bab 272. Apakah dia masuk? Namun, Namong Tianhao tidak menganggapnya serius. Di matanya, pria bernama Guan itu hampir mati. Perbedaannya adalah antara mati lebih awal dan mati belakangan. Dia memandang Shen Feixue dengan senyuman di wajahnya, Feixue, aku jatuh cinta padamu saat pertama kali aku melihatmu. Penampilan dan sosokmu membuatku berpikir kamu adalah satu dari sejuta. Kamu seperti dewiku. Benar. Jadi, villa ini kuberikan padamu. Selama kamu bilang bersedia jadi pacarku, kamu bisa menandatangani kontrak dan mendapatkan kuncinya nanti. Kamu harus tahu, ini yang pertama kali saya begitu murah hati. Sekarang peringkat kedua adalah supermodel. Saya membelikannya mobil sport senilai lebih dari 7 juta, dan dia hanya 1/5 dari milik Anda. Saat dia mengatakan ini, Namong Tianhao hampir tergerak oleh dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarnya mencemooh, membuat Shen Feixue segera setuju. Begitu Anda setuju, Anda akan segera mendapatkan villa 35 juta. Banyak orang bahkan mengungkapkan rasa irinya, mengatakan bahwa Shen Feixue sangat beruntung karena dia dipilih oleh seorang pemuda dari keluarga kaya raya. Shen Chang dan Su Yufeng sama-sama berseri-seri. Putri, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jangan pikirkan itu. Kesempatan ini tidak boleh terulang kembali. Menjadi pacar Tuan Muda Namong benar-benar merupakan berkah yang telah kamu kembangkan selama 7 kehidupan. Kamu harus menerimanya. Kalau tidak, di masa depan, kamu pasti akan menyesalinya. Kata Su Yufeng dengan mulut berbusa.
Sen Chang juga berkata dengan penuh semangat, ayo, jika Anda setuju, kami tidak hanya akan menghemat 20 juta, tetapi kami juga dapat segera tinggal di villa mewah. Orang tua Anda telah bekerja keras untuk membesarkan Anda. Kamu bahkan tidak akan melakukan ini. Apakah kamu setuju? Sen Feixue tiba-tiba berdiri, menarik Guan Qianjun dan Qian Qian dan berjalan keluar. Ekspresinya sangat memalukan. Siapapun yang memaksaku lagi bukanlah orang tuaku. Saat ini, semua penonton menoleh, kecuali satu orang. Tuan Tang. Dia duduk di sana dengan sepoci teh kesehatan yang dibawanya, menyesapnya tanpa menoleh ke belakang. Ada juga sedikit ejekan di sudut mulutnya. Pak Tua, apa yang belum kamu lihat? Namong Tianhao berkata sambil tersenyum, Feixue, orang tuamu benar. Ini semua demi kebaikanmu sendiri. Mereka tidak memaksamu. Dalam beberapa hari, kamu akan memahami upaya sungguh-sungguh mereka. Ikuti saya dan nikmati kemuliaan dan kekayaan. Tidak, saya telah meminta seseorang untuk menanyakan tentang Anda sebelumnya. Meskipun Anda adalah wanita tertua dari keluarga Sen, dia sangat tidak populer. Selama Anda mengikuti saya berjanji. Kehidupan Anda akan mulia di keluarga Sen. Mendengar ini, Sen Chang dan Su Yufeng bahkan lebih bahagia. Mereka benar-benar meraih tangan putri mereka dan menyeretnya menuju Namong Tianhao. Putri, kamu harus menjernihkan pikiranmu. Cepat dan ikuti kami. Para orang tua, kamu tidak akan menyakiti anak-anakmu. Sen Feixue mengusir mereka dan berkata dengan keras, mulai sekarang, kamu bukan lagi aku. Orang tua, patah. Su Yufeng menamparkan wajahnya dengan keras. Dia berkata dengan kasar, Sen Feixue, jangan terlalu jahat, oke? Mengapa kamu harus mengabdikan dirimu pada ayah yang mengasuh bayi? Apa gunanya dia? Jika kamu tidak setuju, aku akan melakukannya. Dia bukan ibu lagi. Sen Chang juga berkata, aku bukan ayahmu lagi. Sungguh, jika aku membiarkanmu menikmati kebahagiaan, kamu selalu berpikir itu penderitaan, pemikiran macam apa? Sen Feixue menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dan mengangguk dengan penuh semangat, oke. Tidak, tidak, saya tidak peduli dengan orang tua yang tidak tahu malu seperti Anda, saya hanya mengatakannya, jika Anda memaksa saya lagi. Putuskan saja hubungan. Dia berbalik dan melangkah keluar. Sambil berkata dengan keras, Lao Guan, Qian Qian, ayo pergi. Guan Qianjun mengedipkan mata pada Qian Qian, pergi dan ikuti Bibi Feixue, hibur dia, aku masih ada yang harus dilakukan. Oke, oke. Qian Qian mata dan tangan dengan cepat mengambil seikat besar buah anggur dan bergegas keluar. Bibi Feixue, jangan lari terlalu cepat. Tunggu aku. Aku akan mentraktirmu anggur. Setelah makan anggur, wajahmu tidak akan sakit. Sepasang orang tua yang tidak tahu malu benar-benar mendekati Namong Tianhao. Mengangguk dan membungkuk, berlutut. Tuan muda Namong, jangan khawatir. Kami pasti akan membujuk putri kami untuk berubah pikiran. Anda sangat baik padanya. Anda menghabiskan lebih dari 30 juta untuknya ketika kami pertama kali bertemu. Kami semua meneteskan air mata. Ya, dia tidak bisa mengambil jalan pintas untuk sementara waktu. Jika kita berusaha keras membujuknya, dia akan menjadi bijaksana. Anda harus memberinya kesempatan. Bisakah Anda mempertahankan villa ini untuk saat ini? Namong Tianhao tertawa, oke. Karena itu masalahnya. Jika kamu berkata begitu, aku tidak bisa bersikap tidak baik. Dalam 3 hari, aku akan membiarkan putrimu datang kepadaku dan berjanji untuk menjadi pacarku. Lalu, villa ini yang aku menghabiskan 35 juta yuan untuk tetap menjadi milikmu. Ya, tapi, jika itu tidak bisa dilakukan. Dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan nadanya menjadi sangat suram, awalnya, saya tidak ingin membeli villa ini. Tidak ada gunanya saya membelinya. Putri Anda tidak setuju, jadi saya kehilangan 35 juta. Jika putrimu tidak setuju, akulah yang dimanfaatkan. Jadi, aku akan membalas dendam. Tiba-tiba, Sen Chang dan Su Yufeng begitu ketakutan hingga mereka berlumuran keringat dingin. Mereka dengan cepat mengangguk setuju, berbalik dan mengejar putri mereka. Melewati Guan Qianjun. Lao Guan berkata dengan dingin, aku akan memberimu 4 kata, jual putrimu untuk kemuliaan. Pasangan tua itu hampir bergegas untuk berkelahi dengannya, tetapi berpikir bahwa lebih penting mendapatkan putri mereka kembali dengan cepat, mereka memberinya tamparan keras. Bunuh dengan mata tertutup. Dia bergegas keluar. Namong Tianhao memandang Guan Qianjun dengan dingin dan mengerutkan bibirnya. Nak, apakah kamu masih begitu ceroboh?
Apakah kamu berani tinggal di sini? Kamu tidak benar-benar ingin menawar Hao Tianzuang denganku, kan? Hahaha. Senyumnya membuat seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Siapapun yang tidak tahu bertanya tentang hal itu, dan ketika mereka mengetahuinya, mereka tertawa terbahak-bahak. Saya pergi. Beraninya Anda menantang Tuan Namong dengan benang gantung seperti itu. Baru saja mereka menawar lebih dari 20 juta setiap kali, tetapi mereka berhenti mengatakan apapun. Anda masih ingin menawar 2 miliar Hao Tianzuang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, tidak pernah ada kekurangan orang bodoh di dunia, tapi orang bodoh seperti ini sepertinya sangat langka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Guan Qianjun mengangkat bagian tengahnya jari ke arah Namong Tianhao. Tetaplah duduk di kursi Anda dan minum bir kerajinan lesat Anda. Namong Tianhao tiba-tiba menjadi sangat marah. Sebagai pemuda tertua di antara 3 keluarga kaya, tidak mengalami penghinaan yang luar biasa. Tepat ketika dia hendak memanggil pengawalnya, Tuan Kai di sampingnya sangat cemas hingga dia berkeringat. Dia tidak tahu bagaimana mengatakan yang sebenarnya, jadi dia hanya bisa berkata dengan cepat, Tuan muda, Anda. Tenang saja untuk saat ini, dan kita. Ayo kita lakukan. Bisnis itu penting. Namong Tianhao memandangnya dengan samar, mengapa Anda tidak mengusirnya karena tikus seperti itu? Tuan Kai mengeluh dalam hatinya. Seorang pria kaya super rendahan dengan kartu bernilai 50 miliar, Anda benar-benar mengusirnya. Dia menyebutnya omong kosong. Saya benar-benar ingin meludahi wajah Anda. Namun, Tuan muda Namong ini tidak mampu menyinggung perasaan. Pada saat ini, Tuan Tang, yang sedang duduk di samping dan tidak pernah menoleh ke belakang, dia berbicara dengan sedikit tidak sabar, izinkan saya bertanya, haruskah kita terus mengadakan lelang ini? Bisakah aku menghabiskan waktuku di sini? Tiba-tiba, baik Namong Tianhao dan Tuan Kai berkeringat dingin. Tuan Kai secara alami juga mengetahui identitas Tuan Tang, yang bahkan Tuan muda Namong tidak dapat menandinginya. Di antara semua orang yang hadir, dia memiliki identitas dan status tertinggi, kan? Dia dengan cepat mengangguk dan berkata bahwa itu akan dilanjutkan sekarang. Namong Tianhao juga segera meminta maaf, lalu menatap Guan Qianjun dengan tajam dan memberi isyarat kepadanya untuk menyeka lehernya. Lalu, dia duduk kembali. Penawaran dilanjutkan. Selanjutnya adalah Taman Tiandi. Penawaran villa di Honghuang Yuan masih ramai. Namun, 5 atau 6 orang super kaya yang hadir tidak berkutik dan hanya menyaksikan kegembiraan. Pedang mereka tidak diarahkan ke sini. Tempat di mana pedang mereka diarahkan akhirnya di sini. Tuan Kai secara pribadi naik ke panggung untuk menjadi juru lelang. Dia dengan sungguh-sungguh mengumumkan, sekarang, saya sangat senang memberitahu Anda, beritahu semua orang super kaya yang ada di sini, momen paling menarik dari lelang ini telah tiba. Yunhai Tiansu adalah yang paling terkemuka dan paling terkemuka, tanah harta karun Feng Shui tertinggi yang langka di provinsi dan bahkan negara. Hao Tianzuang, tempat persembunyian urat naga, telah mulai melelang. Harga awal, 2 miliar. Kenaikan harga mulai dari 10 jutaan. Bahkan ada suara gemuruh di luar. Ya, kalau dilihat dari provinsi bahkan negara, jarang sekali kita melihat villa estate dengan harga mulai dari 2 miliar. Di banyak kota, Anda bisa beli sebidang tanah yang luas adalah raja. Pada akhirnya, siapa yang akan menang? Bersambung.